Dia melihat ada sosok makhluk bertubuh besar yang lagi ngeluarin air liurnya di atas panci soto itu. Hai wa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti yang kalian tahu, kepercayaan masyarakat Indonesia soal hal-hal gaib itu memang sangat-sangat kental ya kan. Salah satunya adalah kepercayaan beberapa masyarakat yang masih percaya dengan penggunaan jasa jin dan setan untuk membantunya. Seperti pesugihan, cari jodoh, penglaris ya kan. Dan masih banyak kasus lain yang melibatkan jin ini untuk menjalankan misi mereka. Dan di video kali ini aku pengen ngajak kalian untuk melihat salah satu penggunaan jasa jin ini, yaitu penglaris rumah-rumah makan. Terlepas dari benar atau enggaknya ya Wak ya, tapi hal ini kan timbul dikarenakan ada beberapa kisah-kisah dari narasumber yang mengaku pernah melihat sosok jin penglaris di beberapa rumah-rumah makan Wak. Ada seorang narasumber yang mengaku pada suatu hari dia ini mau beli sate sama ponakannya yang masih kecil tuh Wak. Udahnya pas nyampe di gerobak sate tuh tiba-tiba ponakannya ini nangis, ketakutan gitu. Ditanya lah kan, kok kenapa dek katanya. Terus ponakannya bilang, itu ada kakak-kakak matanya merah katanya gitu. Nah katanya sosok itu tuh dilihat di samping gerobak sate itu Wak. Dan akhirnya karena si tantenya ini takut, pergilah, nggak jadi mereka beli. Selain itu juga ada kisah lain dari seorang pembeli di mana waktu itu tuh dia mau beli ayam goreng yang terkenal rame banget pembelinya di daerah situlah, pokoknya nggak usah aku sebutin. Nah penasaran lah si kawan ini kan, pergilah dia ke sana. Dia belum pernah tuh ke tempat itu. Tapi waktu nyampe di sana dia pesan terus dia makan dan dia mengaku memang rasanya enak kali ya kan. Udahnya, karena enak dia memutuskan untuk beli satu lagi nih, mau dibungkus bawa pulang buat keluarganya. Rupanya pas nyampe di rumah Wak, gak enak sama sekali, rasa itu biasa banget. Berbeda dengan apa yang dirasakan di restoran. Dan konon katanya di tempat ayam bakar itu, ayam goreng itu, ada sosok jin penglaris berbentuk monyet. Dan kisah lainnya juga dialami oleh pembeli lain di rumah makan yang menjual soto. Sama juga kisahnya kayak yang pertama tadi. Dia pergi ke tempat soto itu bareng ponakannya yang masih kecil ya kan. Nyampe di warung soto itu nangis lagi si adiknya ini. Tapi selain nangis, ponakan ini juga nunjuk-nunjuk ini dandang kuali gedenya soto itu Wak. Nah ditanya lah sama si tantenya kan, kok kenapa, kok lihat apa gitu kan. Terus katanya Wak, ponakannya ini ngaku dia melihat ada sosok makhluk bertubuh besar yang lagi ngeluarin air liurnya di atas panci soto itu. Nah ini biasanya dikenal dengan jin peludah makanan tuh. Dan selain kisah-kisah tadi juga kalian pasti lihat ada beberapa yang sempat viral tuh akhir-akhir ini di sebuah rumah makan. Terus ada poci yang diduga itu salah satu jin penglaris di rumah makan itu. Dan sosok poci itu memang dikenal sosok jin penglaris yang energinya lumayan kuat gitu Wak. Itu terlepas benar atau enggaknya ya Wak. Tapi balik lagi kisah yang aku ceritakan tadi, kembali ke diri kalian masing-masing mau percaya apa enggak. Dan gimana menurut kalian juga bisa komen di bawah. Nah jin-jin kayak gitu kan cuma bisa dilihat oleh orang-orang yang memang memiliki kelebihan khusus ya kan Wak. Awak yang matanya lempeng tumpul ini mana bisa lihat ya kan. Tapi Wak, konon katanya ada beberapa tanda-tanda yang terindikasi memakai jasa penglaris jin Wak. Apa-apa aja? Check it out. Yang pertama, makanannya hanya enak kalau dimakan di tempat. Indikasi warung makan yang menggunakan jin penglaris ini biasanya ditandai dengan makanannya itu hanya terasa enak kalau dimakan di situ. Terus kalau udah dibawa pulang, udah nggak enak lagi rasanya Wak. Gegara si jin penglaris itu kan cuma stay di situ. Jadi ya cuma di situ aja lah kalian ngerasa enaknya. Terus kalau dibawa pulang kan jinnya nggak ngikut balik Wak. Makanya rasanya nggak enak katanya. Nah kalau misalkan ke rumah makan di situ enak, makan bawa pulang juga enak, berarti rumah makan ini nggak pakai jin penglaris Wak. Which is yang berarti makanan yang disajikan rumah makan itu menyajikan kualitas-kualitas terbaik gitu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Yang kedua, jika kalian berdoa sebelum makan, rasanya berubah total Wak. Jadi mungkin ada kebiasaan teman-teman yang lupa lah gitu baca doa makan. Mungkin udah saking sur kali mau ngabisin makanan itu kan, terlupa lah kalian baca doa. Makan pertama enak kali ya kan, sampai nambah kalian. Karena enak kan pasti kalian memutuskan untuk datang lagi ya kan. Udahnya untuk kalian datang kedua kalinya, kalian ingat untuk baca doa. Katanya rasanya berubah total Wak. Beda gitu sama yang pertama kali kalian makan. Kenapa? Ya jelas, itu kan bumbu-bumbu dari setan ya kan, yang pasti hanya bisa terkalahkan dengan doa-doa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Yaudah,
hilang mantranya, berubah rasanya, aslinya keluar, Wak. Itulah kenapa dari kecil doa yang paling kita hafal itu doa pendek ya kan, doa makan. Gegara itu, Wak, biar kita ini terlindungi dan terhindar dari pengaruh-pengaruh setan, gitu. Yang ketiga, rumah makan itu memiliki ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Warung makan yang memiliki jin penglaris biasanya memiliki satu ruangan khusus yang tidak boleh dibuka dengan alasan apapun kecuali sang pemilik rumah makan itu. Dan ruang khusus ini dipercaya sebagai tempat tinggal jin penglaris ini dan juga sebagai tempat si pemilik rumah makan ini melakukan ritual-ritual atau jampi-jampi, cenah. Sayangnya memang agak sulit untuk menemukan ruangan ini di rumah-rumah makan karena biasanya sih letaknya sendiri memang sengaja dibuat khusus tersembunyi oleh si pemilik rumah makan. Jadi jangan tiba-tiba kalian pergi ke rumah makan, terus belum kalian pesan, kalian udah cari, ada nggak ya ruangan yang memang nggak boleh dimasukin bang? Ada nggak bang? Ada nggak bang? Jangan kayak gitu. Indikasi keempat adalah ketika kita makan di situ, kita bakal merasa nggak betah gitu, Wak. Kayak pengen cepet pulang aja. Kenapa, Wak? Karena dipercaya ilmu hitam itu sedang menyelimuti ruang makan itu, sehingga membuat kita tuh nggak betah berlama-lama ada di situ. Ya namanya nongkrong sama setan, Wak, mana enak ya kan? Sama kayak kalian nongkrong sama mantan gitu, ha? Dan yang terakhir adalah tempat cuci piring biasanya terletak jauh dari rumah makannya. Memang hal ini tidak terkesan mencurigakan, tapi itu dikarenakan supaya jin penglaris ini bisa bekerja lebih baik. Jadi misalnya kalau tempat cuci piringnya itu lebih dekat dengan bangunan utama, jin itu jadi nggak fokus gitu, Wak, katanya. Oke, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Tapi ya, Wak, jangan semua indikasi-indikasi yang sudah aku sebutkan tadi kalian telan mentah-mentah ya. Ada beberapa teori-teori atau alasan logis dari indikasi-indikasi yang sudah aku sebutkan tadi. Misal tadi yang pertama, enak kalau dimakan di situ sementara kalau dibawa pulang nggak enak. Ini kan bisa jadi karena mungkin satu, kan ada beberapa jenis makanan yang memang nggak enak kalau dibawa pulang. Atau makanan ini emang enak jika langsung dimakan setelah disajikan. Contoh nih ya, kalian beli mie ayam. Mie ayam itu kan kalau kita tinggalin bentar aja ngembang mie-nya kan. Itulah kenapa kalau kita bawa pulang udah terlanjur dingin, Wak, ngembang, dimakan benyek, nggak enak. Terus kayak soto tuh kan emang enak langsung dimakan waktu lagi anget-angetnya, cenah. Kalian bawa pulang, nggak enak jadinya. Dan selain itu juga suasana makan di tempat itu kan vibe-nya tuh lebih seru gitu kan. Kalian juga pasti sering kalau ngumpul sama teman-teman kalian terus pesen nasi padang rame-rame, ayo lawe makan sama-sama. Vibe-nya kan lebih enak kalau dimakan rame-rame gitu. Udahnya kalian bawa pulang, mana kalian ngekos, mama bapak jauh, makan sendirian, suasana tuh jadi nggak enak, Wak. Makanya jadi makanan yang kita makan pun jadi nggak enak. Bisa jadi ya kan. Nah selain itu kan makanan kalau dibawa pulang biasanya diplastikin, di styrofoamin, dikasihin bungkusan nasi kayak gitu. Nah kan kita nggak tahu, Wak, barangkali memang pembungkusnya itu memiliki zat-zat yang akan terkontaminasi apabila bersentuhan dengan suhu-suhu panas, sehingga berpengaruhlah dengan rasa makanan ya kan. Makanya beda waktu nyampe di rumah gitu, Wak. Terus ada ruangan khusus yang nggak boleh dimasukin sama siapapun. Itu kan bisa jadi pertama itu memang dikhususkan untuk ruangan pemilik restoran karena itu ruangan pribadinya, ruang untuk dia beristirahat, atau memang di ruangan itu dia menyimpan barang-barang berharga. Uang restoran ada di situ, uang modal ada di situ. Jadi memang nggak ada orang lain yang boleh masuk selain dia, bisa jadi. Nah terus kalau misalnya kita ngerasa di sana sumpek gitu, kayak nggak nyaman lama-lama ada di sana, ya kalian tahu kalau tempat rame, Wah, itu biasa ada waiting list ya kan. Pasti kalian nggak nyaman. Aku tuh lebih berpikir kalian nggak nyaman gara-gara apa? Diplototin sama orang-orang yang waiting list. Kalian lama kali, aku pun lapar. Emang teka kalian aja mau dipikirkan gitu kan? Itu mungkin yang membuat kita tuh nggak nyaman. Ya lah, makan cepat gitu. Dan memang biasanya rumah-rumah makan ya, ini rumah makan yang bukan kafe. Ya datang ke sana emang cuma untuk makan, bukan untuk berlama-lama. Selesai makan bayar balik ya kan? Dan juga bisa jadi karena saking ramenya, oksigen pada dihirup sama orang-orang itu, kekurangan oksigen, kalian sumpek, makanya nggak betah lama-lama di situ. Dan yang terakhir, tempat cuci piring yang jauh dari bangunan utama. Mikirnya gini aja, itu tempat cuci piring, tempat pembuangan sisa-sisa makanan yang ada di piring-piring ya kan. Kalau berada dekat dengan bangunan utama, biasanya sisa-sisa makanan yang sudah terkontaminasi dengan udara kan pasti mengeluarkan bau yang tidak enak, Wak. Itu bisa ngurangin selera makan orang-orang yang ada di situ. Makanya dibuatnya agak jauh supaya pengunjungnya tidak mencium aroma-aroma yang tidak sedap.
Bisa, Wak. Jadi jangan semua ini kalian telan mentah-mentah aja, Wak. Jangan di tempat-tempat rumah makan yang mentang-mentang rame terus kalian pikir ada pakai jin penglaris apa segala macam. Coba pikir logika aja. Yang jelas supaya aman, berdoalah dulu sebelum makan, Wak. Ya. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa indikasi-indikasi rumah-rumah makan yang konon menggunakan jasa jin penglaris. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Ada nggak di antara kalian yang pernah melihat sosok-sosok jin penglaris ini di tempat makan? Atau dari kalian juga pernah merasakan indikasi-indikasi yang aku sebutkan tadi? Atau mungkin ada beberapa indikasi-indikasi yang lain soal keberadaan jin penglaris ini di rumah-rumah makan, Wak? Komen di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Aku jadi lapar bahas-bahas kayak gini lah. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku, Wak. See you next video. Bye.